Komponen dalam review artikel ilmiah. Nah, ini menjawab pertanyaan dari tugas yang sudah diberikan. Kita mencoba melihat dalam proses review artikel ilmiah ada beberapa komponen yang harus ada. Yang pertama yang pasti adalah identitas dari artikel ilmiah. Nah, dari identitas ini berisi nama penulis jurnal atau artikel ilmiah, kemudian ada instansi kalau memang ada, dan yang terakhir jurnal ini diterbitkan kapan dan di mana, atau artikel ini diterbitkan kapan dan di jurnal apa. Nah, ini termasuk dalam identitas artikel ilmiah. Yang kedua, latar belakang penelitian ini harus ada karena kita dari sini mengetahui atau kita melihat poin penting dari penelitiannya itu alasannya apa. Kenapa kok dia bisa melakukan penelitian di masalah tersebut, lalu apa yang menjadi dasar dari penelitiannya. Nah, ini ada di latar belakang harusnya. Karena di sana ada research gap yang akan memberikan gambaran proses atau dasar penelitian. Lalu yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitiannya apa? Secara singkat bisa dijabarkan di metode penelitian ini, bagaimana dia melakukan penelitian. Kalau ada, silahkan dijabarkan juga. Yang keempat adalah hasil dan rekomendasi penelitian. Nah, ini bisa dilihat di bagian akhir, di bagian akhir mulai dari bagian hasil dan juga pembahasan, dan di bagian penutup. Di situ bisa ditemukan hasil dari penelitiannya itu seperti apa dan rekomendasi yang sudah dibuat itu seperti apa. Nah, ini sangat penting dalam review artikel ilmiah. Kenapa? Karena ini akan menjawab latar belakang yang sudah dibuat oleh peneliti itu sendiri. Nah, setelah itu atau bagian pertama, ini bisa kita katakan sebagai bagian pertama, kita masuk ke bagian kedua, yaitu kita berusaha untuk membuat perbandingan atau melakukan review pada artikel ilmiah tersebut. Nah, di sini bisa dilihat atau bisa digunakan pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah untuk melakukan perbandingan. Referensi bisa dicari, teori bisa dicari, kemudian dilakukan perbandingan apakah yang sudah dilakukan penelitian oleh peneliti yang ada di jurnal tersebut sudah sesuai atau belum dengan teori yang sudah ada. Kalau memang ada kekurangan, ada yang masih belum dicantumkan, nah ini menjadi catatan kita bahwa ternyata penelitian tersebut masih banyak kekurangan atau masih perlu perbaikan atau masih perlu disempurnakan lagi. Nah, itu adalah tahap kedua, kita membandingkan antara penelitian yang atau artikel ilmiah yang sudah diterbitkan atau penelitian yang sudah dilakukan dengan teori yang akan kita gunakan sebagai membanding. Yang terakhir atau yang selanjutnya pada proses ini juga kita perlu dukungan data. Datanya seperti apa? Kalau memang penelitiannya adalah penelitian yang sudah lampau, ya otomatis ada perbaikan atau pembaruan data. Nah, ini yang menjadi catatan kita kenapa kok kita melakukan review. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan review. Di kesimpulan review bisa digambarkan bahwa penelitian ini atau penelitian yang sebelumnya yang kita review ini sudah sesuai atau belum dengan pokok bahasan kita. Misalkan kalau belumnya ada di mana, kalau sudah seperti apa alasannya. Nah, itu semuanya masuk dalam kesimpulan ini. Ya, itu aja untuk review artikel ilmiah. Terima kasih. Selamat siang.